warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lutfia. Saya dari Prodi Kebidanan Sarjana. Di sini saya akan menampilkan tentang edukasi video tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita kenal dulu yuk, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Lantas, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pada usia remaja, terjadi berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang kita kenal dengan istilah masa pubertas. Ketika remaja tahu bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan memiliki keturunan yang sehat serta kehidupan yang berkualitas. Pubertas. Masa pubertas umumnya dimulai sejak usia remaja awal. Pubertas adalah satu tahap perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Sedangkan pada remaja perempuan, masa pubertas ditandai dengan haid atau menstruasi. Terjadinya kedua hal ini pada remaja menandakan bahwa organ reproduksi mereka telah matang. Ciri lain terjadinya pubertas pada remaja laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuhnya bulu halus di sekitar alat kelamin yang sudah matang, serta tubuh yang lebih bermassa atau berotot. Sedangkan ciri pubertas lainnya pada remaja perempuan antara lain payudara membesar, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak, rongga pinggul yang membesar, tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak sehingga dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat yang bertambah. Selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan psikis pada remaja selama masa pubertas. Emosi yang tidak stabil, di mana perasaan remaja menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung atau justru lebih senang menyendiri. Rasa ingin tahu yang besar dan sering muncul keinginan untuk mencoba-coba berbagai hal. Mandiri, di mana semua remaja sudah ingin melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Mencari jati diri dengan melakukan berbagai kegiatan dan hobi yang disenangi, serta mulai munculnya perasaan tertarik pada lawan jenis. Nah, seluruh perubahan baik fisik maupun emosi yang kamu rasakan itu wajar kok. Remaja adalah waktu untuk ingin tahu segala hal, termasuk soal cinta-cintaan. Jatuh cinta terus pacaran, saking kasmarannya jadi makin kepo deh. Terus lanjut buat coba-coba ngelakuin hal yang enggak-enggak. Hati-hati, seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak utama dari seks pranikah yaitu terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Perempuan bisa hamil saat pertama kali berhubungan seksual, baik saat dia menstruasi maupun tidak. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya mau gak mau harus nikah demi menjaga nama baik daripada nimbulin fitnah kan. Hal ini harus segera dihentikan. Selama 10 tahun terakhir, tercatat 140 juta remaja di seluruh dunia menikah dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan tahu nggak, kalau di Indonesia, pernikahan usia dini masih sering sekali terjadi. Indonesia sudah duduk di peringkat 37 dari negara di seluruh dunia untuk masalah pernikahan dini. Dan di ASEAN, Indonesia malah udah juara 2 loh. Bikin khawatir kan? Padahal BKKBN udah bilang, kalau usia pas untuk nikah adalah 21 buat si cewek dan 25 buat si cowok. Jadi, jangan nikah sebelum usia itu ya teman-teman. Pernikahan di usia dini dapat membawa banyak sekali dampak negatif, baik dampak sosial, psikologis, fisik, hingga kematian. Kondisi buruk ini paling rawan dialami oleh pihak perempuan. Remaja perempuan secara ketahanan dan kekuatan fisiknya belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya, hal ini bisa memicu kematian bagi si ibu. Hal ini juga berdampak buruk bagi si bayi, karena dapat berpotensi mengalami keguguran.
Selain itu, anak yang lahir dari usia ibu yang terlalu dini sangat rentan mengalami berbagai penyakit dan masalah gizi, salah satunya adalah stunting. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupan. Faktor penyebab lainnya yakni pada ibu, meliputi gizi buruk ibu selama masa kehamilan, kehamilan usia dini, kelahiran prematur, dan lainnya. Anak yang menderita stunting akan mengalami perkembangan otak dan fisik yang terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit, akibatnya anak stunting cenderung lebih sulit untuk berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting rentan mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam produktivitas dan kualitas hidup generasi penerus bangsa selanjutnya. Oleh karenanya, dalam penyelamatan angka kematian, potensi keguguran, penyakit pada alat reproduksi, serta melindungi kualitas hidup kesehatan bangsa, harus kita cegah segera terjadinya pernikahan usia dini dan kehamilan di usia remaja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja? Berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi dengan rutin mengikuti program sosialisasi dan penyuluhan tentang KRR. Tidak tergoda melakukan hubungan seksual dengan rajin beribadah, biar iman kalian jadi kuat. Dekat dengan Tuhan, jadi nggak mikir deh buat lakuin yang aneh-aneh. Berpikiran maju untuk hal-hal baru dan berpendirian teguh untuk mewujudkan cita-citamu di masa depan. Dapat mengatur energi remaja untuk dihabiskan dalam berbagai kegiatan yang bersifat positif, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai, serta memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Kita, remaja, adalah harapan bangsa dan pewujud cita Indonesia. Yuk jadi generasi berencana, bukan generasi pembawa bencana. Karena remaja menentukan masa depanmu. Baiklah, berikut adalah video edukasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Terima kasih.